Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Teddy dan teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Mari kita sama-sama memulai bedah buku kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi nih, alhamdulillah di pertemuan keberapa ya? Kelima ya Pak Teddy ya? Kayaknya iya sih kalau di undangannya. Di undangannya ya. Ini wah Pak Ade tuh langsung. Jadi rencananya sih sebenarnya pertemuan ke-7 kita akan minta kehadiran Pak Teddy di Bogor, begitu ya Bu Erin ya? Biar pelotok gitu. Iya. Biar jalan-jalan dan bisa bertemu semuanya. Semoga bisa ya Pak Teddy ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, alhamdulillah hari ini emang buku saya nih sampai coret-coret sampai gimana gitu kayak. Buku ini tuh seperti nggak ada habis-habisnya tentang nasihat diri untuk insan produktif. Nah, kali ini gantian karena kemarin kita sudah membangun kesepakatan bahwa silakan teman-teman membaca bab manapun yang teman-teman pilih. Nah, lalu disampaikan insight apa sih yang teman-teman temukan dalam bab tersebut. Ya, insya Allah kita langsung akan yang sudah punya bukunya. Ini kalau saya absen yang punya bukunya yang mana nih ngaku nggak? Saya nggak nyatet. Tuh Bu Neng. Makasih Bu Neng. Bu Neng, Pak Ade, Bu Erin, Bu Niken, Bu Mia, saya lupa ya. Kusum, Bu Dewi juga punya. Bu Kusum, Bu Dewi juga. Oke. Baik. Pak Teddy, kita mulai saja dengan bertanya kepada teman-teman ya Pak Teddy ya. Ya. Gitu. Oke, silakan siapa yang mau memulai, sebutkan nama babnya, judulnya, lalu insight apa yang teman-teman temukan di dalam bab ini. Ya, saya juga udah punya. Nanti belakangan lah kalau udah nggak ada yang nanya. Silakan siapa? Saya persilakan Pak Ade mungkin atau Pak Ade ngakunya lagi di jalan soalnya nih. Oh, lagi di jalan. Tuh, kan? Ya, yang lain Bu Neng, Bu Erin. Bu Neng dulu nih, yang udah siap kayaknya Bun. Saya pengen enggak dari bab 16 ya, saya pengen ke bab 13, boleh Pak? Mundur. Boleh 13. Boleh. Belum pernah dibahas kan? 59 ya? Halaman 59. Oke. Nah, 61-nya, sebab tak semua istirahat itu sama. Perhatikan apa yang kau perlukan, dirimu memiliki tubuh, pikiran, perasaan, dan jiwa. Pada keempatnya ada istilah dan bahan bakar yang jadi kebutuhan. Nah, di sini mengistirahatkan tubuh bisa berupa tidur yang cukup, mengistirahat pikiran berupa keluar dari rutinitas untuk menambah informasi baru, mengistirahat rasa, beda rasa bentuknya. Istilah ini bisa berupa interaksi dengan sesama dalam menyambung rasa, mengistirahatkan jiwa dengan kembali kepadanya. Nah, di sini saya kalau yang mau istirahatin tubuh, pikiran, perasaan, jiwa, ininya larinya ke tidur semua, Pak. Salah ya, maksudnya yang sakit rasa tapi tidur gitu. Malah istirahatin tidur, tubuh yang diistirahatin, bukan rasanya gitu. Keren banget sih ini Pak bukunya. Jadi insight-nya adalah Bu Neng ketika untuk mengistirahatkan semua jiwa, apalagi tadi pikiran dan rasa. Itu tidur. Sekarang saya baru tahu nih ada ininya. Ada yang nulis ya bahwa nah ya ini kemarin Bu Neng ini adalah guru PAUD Pak. Jadi guru PAUD ini emang cenderung nggak mau diem, tukang main. Bukan maksudnya anak PAUD itu kan main jalan gitu ya Pak. Saya sampai pesan ke SDM,
itu Bu Neng ini hati-hati, coba harus banyak istirahat, saya takut tipes. Hmm. Iya, aktif ya. Terima kasih Bu Neng. Gitu Pak Teddy nih. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan? Ini ya menarik nih ya tadi komentarnya Bu Neng ya, kalau semua kebutuhan istirahat dibayar dengan tidur ya. Ya, itu bagaimana tuh? Jadi waktu saya nulis itu satu hari, ya ini yang di depannya saya ceritain ya. Jadi satu hari saya ngerasa bahwa ada kelelahan yang luar biasa karena tumbukan beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Jadi beberapa minggu sebelumnya tuh harus berangkat sangat pagi. Ya konsekuensinya kan panjang ya. Bangunnya lebih pagi juga, tapi juga tidurnya jadi malam. Jadi jam kerja itu jauh lebih panjang. Nah, ada satu titik kelelahan yang saya bayar dengan tidur tambahan itu di momen-momen setelahnya. Ternyata kok nggak ada efeknya gitu ya. Maksudnya jadi tidur tambahan itu kalau cuma dihitung secara jam membayar, logikanya terbayar, ternyata nggak mesti gitu juga. Gitu. Nah, rupa-rupanya kalau dicoba direnungkan gitu, sebenarnya fungsi istirahat kan mengembalikan energi ya. Dan jadi dia sebenarnya sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri ya, atau aktivitas itu sendiri. Jadi sebenarnya si istirahat itu sama setara dengan aktivitas. Memang di era sekarang seolah-olah dibuat berbeda ya. Jadi kayaknya kalau jarang istirahat gitu tuh kayaknya workaholic tuh kayaknya keren betul gitu. Nah, padahal sebenarnya orang yang cerdas itu yang tahu kapan beristirahat karena dia pengen pada saat di jam bangunnya itu juga optimal. Nah, cuman ternyata istirahat itu tidak hanya tubuh dalam arti tidur ya, tapi juga mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, yang mengistirahatkan jiwa gitu. Karena energi kita ada di paling tidak 4 itu kalau pandangan the whole person yang saya pelajarinya dari Seven Habits ya. Dari Pak Stephen Covey itu dipakai the whole person itu ya, manusia punya setidaknya 4 dimensi itu dan satu-satu tuh perlu diistirahatkan. Dan bentuknya macam-macam ternyata ya. Jadi tidur itu ternyata ya jumlah jam penting, kualitas juga penting. Yang jelas misalnya 8 jam, anggap 7 lah, 7 jam ya. Saya jarang 7 juga, 6 lah, anggap 6 jam lah ya. 6 jam yang misalnya maksimal 6 jam ya, saya agak jarang bisa nyampe 8 jam. 6 jam yang dimulai dari jam 9 malam itu berbeda dengan 6 jam yang dimulai dari jam 12 malam gitu. Oh. Kualitasnya beda, mendingan lebih awal gitu. Mendingan jam 9 bangun jam 3 gitu. Atau daripada mungkin jam 12 bangun jam 6 atau jam 11 bangun jam 5. Ternyata kualitasnya beda. Jadi meskipun secara kuantitasnya sama gitu. Dan misalnya anggaplah tidurnya jam 1 gitu ya. Terus tidur jam 1 lalu sampai anggaplah subuh misalnya, anggaplah jam 5 gitu ya. Berarti kan 4 jam. Wah, baru 4 jam nih. Habis subuh tidur lagi 2 jam, berarti sampai jam 8-an. Beda juga kualitasnya dibandingkan jam 9 sampai jam 3 tadi. Jadi karena kalau kayak mesin tuh mungkin udah overheat ya. Udah overheat jadi gak kualitas beda. Nah, itu baru tubuh kan, belum pikiran ya. Pikiran kita juga punya kebutuhan untuk diistirahatkan. Makanya belakangan saya baru menyadari pentingnya berbagai bacaan yang ragam-ragam gitu loh. Jadi kenapa baca novel jadi penting kalau selama ini baca buku akademik gitu ya. Atau kebalikannya ya. Kalau selama ini baca buku yang santai lalu kemudian perlu justru di stretch pikirannya dengan bacaan yang agak berat gitu ya, supaya kalau tubuh itu ya perlu ke gym lah gitu ya, supaya pikiran jadi kayak ke gym gitu, ketarik-tarik gitu. Nah, kemudian relasi juga perlu bertemu dengan orang-orang yang menyegarkan kan. Karena sebaliknya kan kita sering ketemu sama orang-orang yang melelahkan. Jadi kalau kita seringnya ketemu sama yang melelahkan, kita perlu sengaja mencari orang-orang yang menyegarkan gitu. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu juga istirahat itu. Istirahat dari orang-orang yang melelahkan.
Ya, artinya tadi menurut Bu Neng, ya itu betul, tidur itu betul ya Pak ya. Nah, tetapi ternyata ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai insan produktif. Pertama, tidurnya juga kita lihat pada pukul berapa yang tepatnya itu bisa menjadi tidur yang menyelesaikan kelelahan gitu kan. Iya. Dan ada aktivitas mungkin tadi bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan jiwa, masuk nonton TV, baca makanan bergizi, makan makanan yang bergizi. Ya, oke. Ya, saya juga. Makanya saya nggak pernah absen tuh Bu Nas ya, acara komunitas Bayinan. Indonesian Open Society itu. Indonesian Open Society itu kan ada pertemuan practice group ya, itu seminggu bisa sekali, paling enggak 2 kali. Saya nggak pernah absen karena itu pertemuan yang menyenangkan. Ya. Jadi bertemu di situ tuh bikin seger gitu. Soalnya pagi sampai sorenya saya udah bertemu dengan berbagai orang yang melelahkan. Malam ngobrolnya juga sambil tiduran. Oke, iya deh. Terima kasih Bu Neng. Lanjutnya, Bu Erin. Boleh. Saya Bu. Bu Erin dulu. Berhenti dulu Pak Ade, luar biasa. Ya. Boleh, siapa nih Pak Ade? Monggo Pak Ade. Ya, saya dulu Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa halamannya berapa Pak, tapi itu tuh kayak di halaman terakhir dari suatu bab ada quotes-nya itu, hak dari sebuah harapan adalah diwujudkan, gitu ya Pak ya. Lupa halaman berapa. Kalau nggak salah masih halaman belasan sih kalau nggak salah. Nah, ketika kita otomatis kan harapan berawal dari rencana yang kita buat Pak ya. Tapi ada sebagian dari kita termasuk saya pribadi orangnya yang terlalu berpikir akan kekhawatiran dalam sesuatu tindakan yang akan saya ambil gitu Pak ya. Jadi ini mah nanti gimana ya gitu. Kayak kita terlalu memikirkan ketakutan kegagalannya bahkan gitu ya. Karena terlalu menganalisa sesuatu itu terlalu jauh terkadang gitu ya. Nah, 2 hal ini jika dari sudut pandang Pak Teddy seperti apa Pak ya? Di satu sisi kita harus mewujudkan suatu harapan dan di satu sisi kita selalu berpikir akan apa ya? Bukannya kita takut gagal, tapi kan itu semuanya atas prediksi dan analisa yang kita buat gitu loh Pak. Nah, itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Off kamera lagi ya. Ini poin menarik nih Pak Ade. Hati-hati loh, dengerinnya sambil jalan lagi. Kemarin sore ya Bu Nasiti ada bedah materi baru ya dari Mas Aji yang goal creation itu. Dia membahas beberapa mazhab goal setting katanya. Ada 2 mazhab besar lalu kemudian dicoba disintesakan gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan di teknik ternyata ya. Problemnya bukan di teknik bikin goal settingnya, yang bikin problem itu adalah di mindset tentang goal itu sendiri gitu. Yes. Jadi tercapainya hasil itu kan nggak pernah ada dalam kendali kita kan. Betul. Dari dulu nggak pernah ada gitu. Yang ada dalam kendali kita adalah kan tindakannya. Nah, cuman manusia ini suka salahnya sendiri gitu ya, merasa kalau udah berdarah-darah, berkeringat, banting tulang, dia merasa berhak mendapatkan hasil gitu loh. Yes. Nah, itu padahal yang nggak pernah ada di kendalinya, itu problemnya. Kalau seandainya segala pengorbanan, bukan pengorbanan lah, itu pengorbanan juga menurut saya terlalu exaggerate ya. Tapi kalau seandainya segala usahanya itu, ya segala usahanya itu dianggap sebagai ya apa ya istilahnya kayak cara untuk melayakkan diri aja gitu ya, cara untuk melayakkan diri saja, dan hasilnya memang tidak pernah dianggap sebagai dalam kendalinya, itu yang nyantai gitu ya kan. Nah, yang khawatir gagal yang berlebihan ya, kalau cuman khawatir biasa kan ya maklum biasa lah ya, kita ikut ujian gitu kemudian kan pasti ada kekhawatiran nanti bagus nggak nilai, itu mah biasa. Tapi kalau sampai berlebihan itu sebenarnya karena itu, karena menyampurkan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita cuman usahanya, yang tidak dalam kendali kita hasilnya. Nah, begitu dicampur ini repot gitu ya. Dicampurnya tuh bisa dua sisi ya.
karena saya merasa bekerja keras, saya merasa berhak mendapat hasil, ini kan problem. Padahal kan hasil nggak dalam kendali kita. Atau kebalikannya, ekstrim banget yang satu-satunya lagi, merasa bahwa hasil dalam kendali kita, saya nggak ngapa-ngapain. Karena toh tindakan saya pun tidak dalam kendali kita. Nah ini kan ngawur ya kan. Jadi kalau wah ya udahlah kan hasil nggak ada dalam kendali saya, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain nanti juga dapat. Nah itu juga problem juga gitu ya. Jadi itu sama kayak makanannya ada di depan kita di meja gitu ya. Ah nanti kan makanannya masuk sendiri ke mulut saya gitu. Kan nggak bisa juga, harus disendok kan. Itu sih sebenarnya. Kalau paham bedanya dua hal itu sebenarnya nyantai sih. Sebenarnya nyantai. Iya betul. Artinya gini, toh dalam pertama itulah gunanya perencanaan ya. Artinya dalam sebuah perencanaan itu kita kekhawatiran tadi, kegagalan itu kalau disikapi dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan, berarti kita bisa membuat plan A, plan B, plan C. Nah, artinya itu kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, itu adalah rencana kita. Nah, ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, betul tadi, itu akan menjadi sulit. Gitu. Justru kita akan kembali balik menyalahkan rencana atau orang-orang yang di sekeliling kita kan, ya kan, atau ada hal-hal lain sehingga itu juga tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi sesuatu yang produktif lah. Orang produktif tapi kalau selalu memikirkan hasilnya harus berhasil, mungkin juga akan mandek ya Pak ya. Ketika kita bisa produktif gitu loh. Iya. Nggak tahu kenapa ya, belakangan itu memang kayak kita dicekoki dengan pemikiran bahwa segala-galanya kudu cepet gitu loh. Ya. Bikin usaha harus tahun depan untung gede gitu. Mulai merintis karir harus tahun depan naik pangkat gitu loh. Soalnya kayak gitu. Seolah-olah gitu. itu yang benar. Iya, soalnya itu yang bagus yang kayak gitu. Jadi belakangan seperti itu ya. Terus kalau bikin startup gitu ya, terus maksimal 2 tahun udah diinvest gitu loh. Soalnya kayak gitu ceritanya itu. Padahal kalau dilihat statistiknya, datanya ya nggak pernah begitu sih. Ya usaha baru itu ya 2 tahun statistiknya adalah tutup. Statistiknya tutup 2 tahun itu. Iya kan? Usaha baru itu 2 tahun itu tutup. Yang bertahan sekitar di bawah 40% sebenarnya. Dan yang 40% itu yang tadi yang tidak buru-buru, yang membangun dari fundamental dan segala macamnya. Oke. Semangat Koperasi Bening. Bahkan semoga tidak tutup. Aduh, jangan ya. Amin. Oke, selanjutnya Bu Erin. Monggo, saya Bun ya. Yes. Ini saya open cam. Sebelumnya saya sampai nanti sangkanya saya kabur ya. Tapi ini saya ada di atap. Semoga nanti sampai jam kita bisa lihat sunset bareng ya. Biasa. Ini di atap nih. Ajakin ngedet ya main di atap. Iya. Oke, saya akan menjawab yang Buneng ini. Kebetulan kita ada connectingnya nih Buneng. Buneng tadi 12 ya, mengenai istirahat adalah tidur. 12. Dan saya adalah 24. Tambahlah teman baru. Daripada tidur mendingan nyari teman. Ya benar. Oke, di sini berkata di awal ya, percakapan adalah pembuka ruang kebutuhan. Sebetulnya saya menilai diri saya itu adalah orang yang pendiam Pak Teddy. Ya. Tipikal seperti itu. Nah, tapi di sini dikatakan ada hadisnya ya di sini ya, hadis Muslim. Hak Muslim pada Muslim yang lain ada 6, lalu ada yang menanyakan apa saja ke-6 hal itu. Atas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama adalah apabila engkau bertemu, ucapkan salam padanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya. 4, itu apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, doakan dia. Yang kelima adalah apabila dia sakit, jenguklah. Dan yang terakhir adalah apabila dia meninggal dunia, iringi jenazahnya. Subhanallah. Ini ya yang di Muslim ayat nomor 2162. Perhatikan wahai diri, ada banyak kesempatan untuk memulai pembicaraan. Nah ini dia. Ini menarik buat saya karena saya orang yang diam, nggak akan ya saya pendiam Buneng ya.
Nggak percaya. Tunas geleng. Wah, Bunas geleng-geleng. Tapi saya juga sedikit siok tadi malam. Ada hasil saya yang dikirim sama Bunas. Di situ ya community saya ya bukan yang pertama ya, tapi saya lebih ke connectedness ya Bun ya. Includer, memperbesar Oh, talent mapping. Secara Wih. includer sign. baru dikirim itu. Iya, saya includer site ya. Betul Bun. Dan saya bukan tipikal orang yang futuristik kalau saya lihat di situ, saya kira. Nah, di sini disuruh berteman, mari bangun percakapan. Nah, ini yang buat saya nonjok sebenarnya ya. Kenapa apa yang saya rasakan itu beda hasil dengan apa yang ternyata orang nilai gitu loh, Pak. Kalau dikatakan di sini ada reseller yang ke-12 ya, baru berhasil dia untuk membangun komunikasi itu. Dari Bapak siapa yang dia negosiasi pelik yang bab awal itu ada justru yang pertemuan ke-12 dia justru bisa membangun peluang-peluang tanpa banyak tawar-menawar. Nah, apa harus sampai dibalik orang gitu? Lama sekali gitu. Saya tipikal orang yang tidak gimana ya tadi membuat ini, apakah ada pengalamannya sampai dengan 12 teman atau gimana? Nah, itu Bu Erin yang ngomong 12 itu teman saya dulu yang leader di mesin kangen water itu, emang harganya kan puluhan juta ya. Jadi dia bukan barang bukan barang yang dibeli tiap hari gitu ya. Dengan budget yang cukup besar. Dia bilang rata-ratanya 12 kali Mas saya ketemu. Jadi kalau anggaplah dari nol ya, baru kenal sama orang banget gitu. Sampai akhirnya beli itu 12 kali dengan berbagai macam agendanya. Nah, tapi singkat cerita kan berarti kalau kita renungkan lagi 12 itu kan pertemuan yang harus dicari kan, nggak mungkin 12 cuman nawarin mulu kan, mungkin nawarinnya bahkan ya kalau dia cerita sih saya nggak pernah nawarin gitu, saya berteman gitu. Nah itu kalau ceritanya dia. Kalau cerita saya ya itu mungkin saya lebih lagi karena saya ada di kerja di satu perusahaan yang memang jasanya lumayan tinggi ya, fee-nya karena panjang, perjalanannya selalu panjang gitu, jadi butuh komitmen. Jadi rata-rata yang akhirnya jadi itu pasti bukan karena dibujukin, bukan, tapi karena udah kenal setidaknya 3 tahun. Anggap titik nolnya pertama ya, titik pertama. Jadi kalau misalnya ada sekolah, ini saya udah lama nggak nanganin sekolah, tapi misalnya anggaplah ada sekolah yang baru kenal sekarang gitu ya, itu nanti beneran jadinya 3 tahun lagi. Karena tahun ini dia kenalan, ikut seminar, tahun depan mungkin ikut trainingnya yuk yang public program, terus dia lihat sekolah lain, terus dia ke Kreativa gitu misalnya kemudian dia menjajakan. Ada perjalanan yang sangat panjang gitu ya, sampai akhirnya oke, mantep gitu. Dan itu bukan hanya masalah uang, tapi masalah memantapkan diri juga. Kan itu kan prosesnya perlu komitmen ya. Ada duitnya pun kalau nggak komit nggak jalan juga. Nah, memantapkan diri, ngobrolin ke sana kemarinya itu perlu waktu, it takes time. Gitu. Nah, terus yang paling dekat misalnya saya lagi nangani satu klien, satu perusahaan, kenalannya 2019, itu saya waktu masih presentasi dipotong. Saya ngomong tuh, dipotong. Cukup Mas. Ini kuno kayak gini-gini dulu. Ituin beneran. Ya, jadi terus kemudian 8 bulan kemudian baru diundang presentasi lagi. Ya, akhirnya mau beli, terus pas mulai masuk desain materi lagi istilahnya dry run itu ngetes gitu ya, ngetes materi. Di stop lagi. Dibilang kebanyakan cengengesan gitu-gitu. Tapi setelah jalan satu batch, udah orangnya nggak pernah komen lagi, dan ini sekarang udah yang kelima, batch yang kelima. Jadi hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun gitu, prosesnya lama. Nah proses itu gimana caranya kalau niat kita bukan berteman, kan harus berteman. Kalau enggak kan kita nggak mau maintain kan, kita sebel. Saya mau maintain pertemuan yang sekian kali itu kan kalau niat saya berteman gitu.
Nah, gitu sih. Nah, menariknya adalah hadisnya Muslim tadi. Bagi orang yang tidak alamiah ya, punya kemampuan interpersonal yang baik ya, bukan alamiah, udah dikasih tahu rambu-rambunya. Maksudnya bukan rambu-rambunya lah, Minimal. kayak Kriteria minimal. pintu masuknya ya kan. Pintu masuknya misalnya ketemu, kita ngucapin salam, ya kan bukan cuma sekedar salam sih, tapi ngucapin salam itu kan pintu masuk buat ngobrol. Kan ketemu orang nih, misalnya kita kita masuk ke sebuah ruangan, ada orang asing di situ dengan assalamualaikum, salam, terus kan pintu masuk tuh, habis itu nanya apa, ya kan? Satu pintunya, yang kedua undangan, ya kan? Ya kan, ini kan kita dapat undangan nih dari Bu Nastiti dari Facebook ya kan. Tadi mungkin entah saling kenal entah nggak tahu yang hadir di sini ya. Tapi kan sebenarnya ini ada misalnya anggaplah yang Bu Kulsum nggak kenal sama siapa Bu Mia misalnya ya kenal Bu Mia. Tapi gara-gara satu Zoom ya, terus bisa aja nih kan ngechat Japri gitu, halo Bu Mia, salam kenal, saya Kulsum. Itu kan jadi gara-gara memenuhi undangan kita jadi bisa ngobrol, kemudian meminta nasihat, betul udah agak kenal lah ya, udah kena kenal kita minta nasihat. Bahkan yang nomor 4 ini saya pernah baca cerita long time ago di Milis ya, zaman masih Milis ya. Nomor 4 ini ada orang ketemu jodoh gara-gara bersin awal mulanya. Jadi di kereta, saya baca ceritanya gitu ya. Saya baca ini, saya nggak ketemu persisnya, tapi di kereta. Jadi ceritanya, yang cerita si istri ya. Jadi ini masih sama-sama dia masih mahasiswi kalau nggak salah, naik kereta sama ibunya. Nah, tahu ya kereta ya kan duduknya gitu kan, dua orang gitu kan. Dia sama ibunya. Jadi ini di jendela dia, ini ibunya, ini ibu calonnya, itu calonnya. Belum kenal nih. Nah, gara-garanya cuman bahkan bukan merekanya, si ibunya ini salah satunya bersin. Alhamdulillah. Sampingnya bilang ya rahmukallah, ya irhamukillah gitu ya. Terus udah gitu ngobrol terus mengenalkan mereka berdua, terus kontakan terus jadi. Ya nggak secepat itu, maksudnya mulanya dari bersin. Saya pikir-pikir ini bener juga ya. Bersin itu ternyata bahan obrolan ya. Sakit, kemudian meninggal dunia. Iya. Wow. Begitu Bu Erin. Jadi ya, terus di depannya juga ya ada gimana? Kenapa? Gimana? Silakan. Iya, di depannya juga ada mencintai itu kata kerja. Wah iya. Jadi, kata kerja. Oke. Perlu effort ya untuk. Iya betul. Kalau saya sih melihatnya memang saya dan Erin ini punya kesamaan ya, bahkan bertemu masuk ke dalam lingkungan yang baru, saya memerlukan effort. Akhirnya saya ganti kalimat yang lebih positif. Dibandingkan saya bilang, kemarin saya sempat bilang, aduh saya ini paling susah kalau udah masuk lingkungan baru, nyapa orang gitu ya. Tetapi betul Pak, ini yang Pak Teddy tulis itu, ternyata hari ini saya membuktikan bahwa yang namanya kalau sudah petunjuk yang Allah berikan ya, baik itu dalam Al-Quran dan hadis kita lakukan, ya itu semua janji Allah itu benarin. Dan jadi saya ya ini sama dengan ketemu Pak Teddy dengan yang lain gitu kan. Sebenarnya akhirnya dari beberapa tahun insight yang saya dapatkan adalah kita tuh sebenarnya membangun silaturahim minimal menjaga hubungan ya bertahun-tahun dengan menyapa. Ya kan, ya apalagi sekarang lewat WA gitu kan, lewat Facebook, apa kabar segala macam, dan saya bertahan untuk melakukan hal kecil itu dulu, ya saya pertahankan sehingga banyak orang yang mungkin tersapa oleh saya sekarang. Kalau dulu mah saya membatasi diri banget gitu ya. Jadi ketika mau kenalan, iya, dan bahkan lucu juga saya dikasih ini Pak Teddy sama Bu Iis, atasan saya. Setiap kami pergi bareng ke sebuah seminar, kami harus pisah dan kamu harus punya 3 sampai 5 seseorang yang kamu kenal. Ada yang lain Bu yang lebih ringan? Enggak. Itu yang paling ringan untuk aku. Mendingan saya catat notulensi acara seminar Bu. Nah, itu adalah cara beliau untuk ya kita perlu latihan dan tentu saja ya itu tadi perlu paham di balik itu semua kayak hadis ini hadis yang
betul kata Pak Teddy, ini sebenarnya pintu ya Pak ya. Pintu betapa akhirnya kalau sekarang kita mau flashback, mungkin Erin punya teman yang kenalnya itu pada saat sakit misalkan. Kenalnya itu pada saat kita takziah di kematian ya. Itu bisa jadi Rin. Dan hari ini saya punya beberapa teman yang saya kenalan di ruang kemo, saya kenalan di ruang isolasi, saya kenalan di IGD gitu kan. Dan luar biasanya saya mencoba mengajak suami saya juga ya. Saya perhatikan dia sekarang lebih bahkan dia lebih humble lah orangnya gitu. Itu worth it. Sampai kemarin daging kurban hewan kurban itu Pak Teddy itu saya beli dari kenalan saya lagi di rumah, saya dirawat di rumah sakit kemarin. Dan akhirnya dia akan memberikan tempat magang buat anak-anak Pak Ade nih, kandang kambing ya, sekaligus pemrosesannya semua. Saya happy begitu Rin. Jadi definisi banyak teman itu masing-masing kan bebas ya Pak Teddy ya, mau berapa segala macam. Nambah sebulan 1 ya banyak bagi saya. Iya. Pelit banget. Makanya sekarang itu saya dulu kan saya Facebook itu ngasal ya, add friend zaman dulu banget ya, asal gitu. Sehingga banyak yang nggak betul-betul saya kenal, pernah ketemu juga enggak. Itu secara tiap hari kalau muncul ulang tahun itu, saya cekin, oh ini saya nggak benar-benar kenal, saya unfriendin aja dulu, saya hapusin aja dulu. Kenapa? Karena saya pengen nambah yang benar-benar kenal. Misalnya tiba-tiba di sini nih yang pernah ketemu nih nge-add, jadi kan ada bisa ditambahin kan. Dulu kan penuh tuh 5.000, nggak ada space lagi, gitu kan. Nah jadi biar yang beneran kenal bisa masuk gitu ya, atau temannya teman bisa masuk ya, mendingan yang nggak ada hubungannya, nggak ada koneksinya. Karena yang penting kan kualitas itu juga ya, kualitas daripada kuantitas gitu. Iya, nah satu hal yang saya dapetin dari Ustadz Numan itu adalah kan kita sering dapat nasihat soal ini ya, soal sedekah. Salah satu sedekah yang terbaik itu kepada orang yang butuh tapi nggak minta. Ya kan? Itu kan susah nemunya kalau nggak kita kenal. Karena muka dia mungkin kayaknya baik-baik aja gitu ya. Bahkan mungkin kelihatannya oke gitu. Tapi kita nggak tahu dia ternyata punya utang, usahanya bangkrut. Kemarin saya punya kawan, bapaknya sakit, akhirnya sih meninggal beliau waktu beberapa bulan yang lalu. Tapi biaya perawatannya itu karena waktu dia masuk jadi darurat banget ya, waktu bapaknya serangan jantung itu darurat banget. Akhirnya ke rumah sakit yang tidak bisa BPJS ya. Jadi waktu bapaknya meninggal itu tagihannya 300 juta. Gitu. Jadi kita akan melihat si kawan saya ini sebagai orang yang posisinya manajer di sebuah perusahaan, di medsosnya kayaknya happy, dia yang cerita sama saya gitu. Itu tagihannya 300 juta gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kita bisa bantu yang seperti itu kalau nggak kenal. Karena sekilas dari luar kayaknya oke, dia masih pakai mobil, dia masih kerja di satu perusahaan gitu. Tapi kita tahu gajinya itu akan habis tiap bulan untuk bayar utang itu. Iya, iya. Iya, begitu Bu Erin, ada insight lain? Siap Bun, berarti daripada tidur mendingan mari kita mencari teman. Ya, mencari teman, komen-komennya lanjutkan lah. Tapi namanya Kelana kok, ya pasti Kelana lah. Ya dia memang Kelana, tapi ketemu orang. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman yang lain. Siapa? Bu Ina kali tuh. Udah nyalain mic, udah pakai jilbab sih biasanya ngomong biasa. Ya, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nas, Titi, Bu Marti, Pak Teddy, izinkan saya untuk bertanya mungkin atau nggak bertanya, sekedar sharing untuk pengalaman Pak Teddy. Mungkin saya mengambil babnya itu bab 30, ada hubungannya dengan Bu Neng. Nah, kalau yang bab 30 ini menarik untuk saya karena saya juga sering melakukannya. Nah, di sini rehat dengan bergerak.
Ya kan tadi rehat itu kebanyakan tidur. Nah, kalau misalnya ini tuh rehat dengan bergerak. Nah, biasanya Pak, kalau misalnya saya kalau udah capek-capek banget, rehat banget, pengennya pergi ke gunung gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di sini ternyata hal yang dituangkan Pak Teddy ini membuka pikiran saya dengan ada kegiatan yang lain. Kan di sini ada kalimatnya itu, dalam rehat terbaik seringkali bukan semata diam dan bersantai, melainkan mengerjakan apa-apa nan baik namun di luar kebiasaan. Sebab yang di luar kebiasaan sesuai dengan namanya, mengajak diri memperluas pikiran dan rasa, serta menambah kapasitas dalam melahirkan karya-karya otentik. Nah, sedangkan saya kalau misalnya lagi capek-capek banget atau lagi jenuh banget tuh, ini Pak. Ini kan ternyata yang tadinya diam bisa aja kita jogging, lari. Yang tadinya tidur bisa aja kita ngapain gitu, Pak. Nah, mungkin Pak Teddy bisa ceritakan untuk lebih memperluas lagi kegiatannya. Ternyata saya juga baru tahu rehat itu nggak hanya diam, nggak hanya tidur gitu kan. Nggak hanya istirahat. Ternyata istirahatnya itu bisa kemana aja gitu. Ternyata istirahatnya itu bisa yang membuat kita pikiran, rasa, atau yang lainnya itu kembali lagi gitu, Pak. Kembali lagi terpenuhi gitu energinya. Kayak gitu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bunda. Iya kan kalau prinsipnya yang sebelumnya ya, intinya istirahat kan untuk mengembalikan energi. Jadi kita perlu identifikasi sebenarnya ada aktivitas apa aja yang sanggup mengembalikan energi kita gitu ya. Sebaliknya ada aktivitas apa saja yang sebenarnya nggak sanggup mengembalikan energi kita. Jadi kalau tadi ya kayak Bu Eneng cerita ya, kalau sudah tidurnya ditambah ternyata kok biasa aja ya, tidak ada yang signifikan, berarti mungkin tidur itu bukan lagi dalam konteks itu ya. Dalam konteks yang lagi dibutuhkan saat itu bukan tidur tetapi hal lain. Misalnya tadi ya bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, bahkan kalau kita amatin pilihan ibadah itu kan banyak ya. Dan logikanya ya, kalau mungkin manusia super yang bisa, logikanya manusia awam itu pada akhirnya harus memilih jenis-jenis ibadah tertentu yang dirutinkan, yang lain nggak mungkin rutin. Misalnya, saya kebayang nih misalnya orang yang kerjanya security, jaga malam, kayaknya agak sulit untuk tahajud 11 rakaat tuh. Antara malingnya lihat kan, wah dia tahajud pas jam 3 pagi, saya masuknya jam 3 kalau gitu kan. Jadi agak sulit ya kan, sehingga orang yang kerja security mungkin nggak tiap hari, kalaupun bisa ya nggak tiap hari dia bisa lakukan itu, sesekali mungkin pas lagi nggak shiftnya misalnya. Kemudian dokter bedah gitu ya, dokter bedah yang darurat gitu ya, itu sulit untuk sholat 5 waktu di masjid awal waktu. Di masa lagi ngebelek baru dibuka tuh ya perutnya, Allahu Akbar, saya tinggal dulu ya, udah azan ya kan, nanti saya balik lagi, kan nggak bisa begitu. Jadi dan itu kan apalagi yang darurat tadi akan sangat sering dia kemudian baru sholatnya bisa nanti dan seterusnya gitu. Nah berarti kan misalnya anggaplah ya oke, di tiap pekerjaan kita harus memilih ibadah apa yang minimal dan yang bisa kita lakukan. Nah tapi sesekali kan kita perlu juga nyari yang beda gitu ya, yang beda yang barangkali bisa menyegarkan. Nah itu perlu dicari memang bentuknya apa gitu ya. Ya ada yang bentuknya tadi, saya tuh ya tadi kerjanya dosen, bacanya jurnal ilmiah mulu gitu ya. Ya mungkin harus jalan-jalan rehatnya, kemudian baca komik misalnya gitu ya, atau nonton Netflix. Dosen nggak usah disuruh baca buku, itu udah kerjaannya. Ya kan, ya kan. Jadi dia perlu rehat yang berbeda gitu ya, dia perlu rehat. Atau mungkin tadi ya dosen karena dia berkubang dengan teori, dia perlu rehat dengan ngelihat lapangan gitu, ilmunya tuh di lapangan kayak apa sih realnya, ya kan. Kalau dosen guru apa dosen Pancasila gitu ya, terus ngelihat realita tuh di lapangan, orang pada ngelawan arus
Orang pada rebutan jalur, harus lihat realita supaya tidak jadi teori di ininya kan, gitu ya. Dosen bahasa Indonesia itu harus lihat realita gitu, lihat medsos realita bagaimana orang Indonesia itu nggak pernah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya gitu ya, supaya agak lebih realistis gitu misalnya. Nah itu kan perlu dicari ya, cari yang agak berbeda untuk menyegarkan dan menambah perspektif gitu sih. Nah, ada yang bentuknya bergerak kalau kita kebanyakan diam misalnya, atau justru diam kalau kita kebanyakan bergerak. Ada satu penulis yang agak beken belakangan, Yuval Noah Harari itu, yang nulis buku Sapiens, Homo Deus. Itu di bukunya yang harusnya kedua, tetapi jadi buku yang ketiga, yang 21 apa namanya, tips untuk abad 21 itu lah, saya lupa persis judulnya. Dia cerita bahwa menurut dia satu-satunya cara yang memungkinkan untuk membuat dia tetap waras di era digital ini adalah dia punya habit setahun itu 2 bulan. 2 bulan untuk kayak semacam, dia bilang retreat ya, kalau kita ya mungkin pesantren kilat lah gitu ya. Dia harus mengosongkan jadwalnya 2 bulan setahun supaya tetap waras. Dia bilang gitu. Dan itu isinya entah ya berbagai aktivitas yang pokoknya benar-benar kayak unplug ya, kayak copot dari kesehariannya. Dia memutuskan itu. Setiap hari dia meditasi sekitar 30 menit apa 1 jam gitu. Kalau enggak ya dibilang menurut saya itu saya nggak akan bisa waras lah gitu. Ya, itu menarik ya. Jadi di era digital itu kan masalahnya buka handphone aja nih kan, gak usah diminta tuh informasinya datang menyerbu, namanya istilah kerennya itu implosi ya. Kalau explode itu meledak keluar, ya implode itu meledak ke dalam. Jadi pas kita buka handphone ini informasi itu meledak ke dalam diri kita. Nah kalau nggak kita unplug gitu, sengaja dimatiin handphonenya misalnya. Atau saya kalau misalnya ngajar online begini, sengaja saya balik handphonenya gitu ya. Ini supaya pikiran saya istirahat. Kalau ngajar terus handphone saya nyala begini nih, misalnya ke atas begini, ini kerjanya lebih keras nih. Karena tergoda lihat ada notifikasi kan. Jadi mendingan dibalik. Gitu supaya pikirannya lebih waras menghadapi yang di depan gitu. Nah, gitu sih Bu. Jadi kita perlu nyari aktivitas-aktivitasnya. Nah, kadang-kadang lucu-lucu. Saya ngerasain aktivitas ini, mohon maaf ya, bukan bermaksud ngomporin atau ngapa-ngapain yang belum berkeluarga ya. Memeluk anggota keluarga itu buat saya recharging banget loh. Beneran rasanya recharging, meluk. Iya. Meluk. Jadi saya menyengajakan diri untuk memeluk. Karena itu recharging. Nah, problemnya kalau udah menikah anaknya 3 misalnya ya, tanya Bu Nastiti ya, itu aktivitasnya banyak di rumah ya, macam-macam demi menghidupi keluarga itu gitu ya, itu lupa lo meluk kadang-kadang. Kadang-kadang lupa, karena udah banyak kan, bangun pagi ini masak segala macam, kantor itu lupa meluk, padahal memeluk itu recharging. Ya kan? Zia ya, maaf Zia. Saya baru padahal semalam udah bilang. Iya. Kalau Zia inilah, iya dia meluk anak-anak. Meluk suami juga enak sih, Zia, itu kan suaminya enak dipeluk tuh kayaknya tuh. Nggak tahu sih saya, cuman kayaknya. Karena orang udah halal, masa nggak enak dipeluk, gimana sih? Iya, maksudnya lebar gitu loh suaminya. Nggak salah lagi Mas, betul. Ibu Afani ini buat umum kan ya, saya masuk ke apa kan ya? Oh iya iya. Silakan Zia, ada yang mau disampaikan sekalian. Kalau udah pernah keluar harus masuk lagi kalau ikut ini loh. Katanya begitu. Insya Allah. Zia, sudah ada yang dibaca bukunya? Apa nasihat ini lagi di depan saya? Ezik. Widih, sombong. Assalamualaikum Ibu dan teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kangen. Halo ya. Neng biasa. Iya Mas. Ini saya boleh sharing nggak Bu ya tadi ya? Diundang kan untuk sharing?
Diajak, maaf bukan diundang. Kamu kok jadi baper sih? Ya, tertarik tadi dengan apa pertanyaannya Bu Linda, rehatlah dengan bergerak. Jadi pengalaman kemarin banget, kayak itu justru kalau istirahatnya diem gitu ya, tiduran, seringnya tuh justru pikirannya tuh kemana-mana kan, capek mikirin hal-hal di luar kendali, tapi nggak sadar apa yang saya kendalikan. Terus akhirnya kemarin sore bangun terus ikutan kelasnya Mas Aji. Waduh, itu definisi rehat sambil merenung. Mantap sekali. Jadi aktivitas rehatnya sambil merenung, dan ada yang didengarkan ya dari seorang maestro atau guru, mendengarkan nasihat. Oke. Ini juga bagian dari istirahat pagi habis masak. Iya yang masak sekarang. Nah, udah bisa. Ya segitu aja Bu. Terima Ya, kasih. Ya, lucu juga bab ini kok terlewat ya oleh saya. Saya juga baru ngeh. Ternyata ini insight baru buat teman-teman semua dan juga para peserta yang hadir, bahwa bergerak pada saat saat kita lelah, ada rehat yang itu juga bisa menggerakkan gitu. Saya jadi ketawa, makanya dari tadi saya senyum-senyum aja. Tapi saya bab ini terlewat ketika kemarin saya sudah lelah, saya datang malam jam 9 malam, udah lelah, kelihatan lah ya kan lelahnya itu. Tapi terus karena saya sambil ya itulah namanya mama, ini kenapa sih, ini kok barang ini ada di sini, ini segini segala macam, saya ambil tanaman, saya lihat-liatin gitu ya, tanamannya di dalam rumah. Anak saya Rania bilang, Mama sudah lelah kan, bisa duduk aja, mau dibikinin apa, dibikinin kopi, bikinin enggak, bisa sambil begini-begini gitu. ya itulah emak-emak. Kadang lelahnya itu bisa berhenti kalau udah ngelapin daun, nggak ada kerja. Ini saya keingetan satu pengalaman ya. Iya. Jadi dulu ya, jangan anggap masih sekarang ya. Dulu waktu kuliah tuh saya suka ikut itu UKM karate waktu itu. Nah, baru-baru latihan itu, badan kan sakit-sakit ya. Iya. Nah, lalu kemudian itu menjustifikasi saya untuk ya itu pas minggunya misalnya latihannya Jumat gitu ya, Sabtu atau Minggunya udah di kosan aja nggak ngapa-ngapain gitu karena kan sakit-sakit badan. Ternyata salah, ternyata harusnya saya stretching. Gitu. Dan benar saya jalanin tipsnya, jadi pas ya udah kalau masih sakit-sakit gitu, stretching gitu. Dan hilang sakit itu hilang. Gitu. Jadi itu mungkin ya salah satu contoh-contoh dari rehat bergerak itu ya. Nah, kalau saya harus tidur agak malam, jadi agak kurang tidurnya, terus habis subuh ada godaan buat, misalnya pas weekend ada godaan buat tidur lagi gitu. Padahal ya tidur habis subuh kan nggak pernah menyegarkan ya. Iya. Ternyata harusnya saya jalan pagi. Karena itu seger. Kalau saya nggak jalan pagi dengan alasan kurang tidur nih, lemes nih, malah makin lemes gitu. Karena yang saya butuhkan saat itu adalah udara pagi, stretching gitu ya. Nanti mungkin siang, oke lah. Karena kurang ya, oke lah, siangnya kita tidur sebentar ya untuk mengembalikan energi. Tapi di paginya itu yang dibutuhkan tubuh bukan itu. Nah, misalnya itu yang kadang-kadang perlu kita identifikasi. Sebenarnya tubuh itu bukan tuh hanya tubuh ya, diri itu sudah ngasih sinyal-sinyal butuhnya apa. Memang kita di zaman sekarang ya, kelemahan manusia zaman sekarang adalah tadi saking banyaknya implosi itu, ya kita nggak sempat untuk hening ya, untuk hening lalu mengidentifikasi ya, refleksi itu jadi nggak sempat, dan itu harus diluangkan, itu jadi sesuatu yang perlu diluangkan. Keheningan, kekhusyuan itu barang mewah banget gitu ya. Di zaman sekarang gitu. Bukan karena dunia sekarang benar-benar cepat ya, tapi dibuat seperti cepat gitu. Ya kan? Coba deh cek deh. Promo jam 12 sampai jam 5 doang gitu. Sakit hati. Itu kan
Apa sih promo macam apa itu? Kalau saya lihat ya, itu promo yang betul-betul menyuruh orang untuk buru-buru belanja, buru-buru beli gitu. Dan sekarang ini diburu-buruin gitu. Nah, itu dunia ini sebenarnya masih kayak gini ya, nyatanya ya, waktunya nggak pernah lebih cepat, tapi pikiran kita dibuat seolah-olah dia berputar cepat gitu. Nah, itu yang jadi perlu rehat. Perlu rehat. Oke, terima kasih Pak Teddy. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan insight dari buku Nasihat Diri. Yang belum punya bisa pesan ke Sekolah Bening Indonesia. Koperasi. Koperasi. Oke, siap. Ada lagi? Sudah tinggal 7 menit lagi nih. Sayang nih. Kalau nggak ada, saya dulu deh nanya. Ini sebenarnya beberapa hal, saya ada 3, tapi saya ambil aja 1 dulu. Ini menurut saya ini adalah persembahan untuk teman-teman tim Sekolah Bening ya, yang saya melihat alhamdulillah di sekolah ini semua bekerja dengan baik. Ya. Bab 37. Dan saya sih tidak menemukan ini ya dalam tim saya, Masya Allah. Jangan kerja ala kadarnya. This ummah doesn't stand for mediocrity ya, bacanya gimana? Mediocrity. Ya, Ustadz Noman Alikan. Sebentar. Ya, telah difirmankannya bahwa kita diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, kesesamaan ciptaan. Bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Melainkan diri ini telah dianugerahi potensi yang siap untuk digunakan memproduksi kebaikan-kebaikan. Maka sungguh tidak mengherankan ketika kita tengok sejarah panjang, nama-nama emas dan gemilang berjajar dari dekade ke dekade, dari abad ke abad. Pun di era ketika kita tidak sedang berjaya, nama-nama ini tidak surut lahir dari pelosok penjuru dunia. Apa pasal? Karena umat ini, nasihat Ustadz Noman Alikan, tidak menolerir kerja yang hanya rata-rata. Bagaimana mungkin insan beriman kerja hanya ala kadarnya, sementara 6 pilar keimanannya saja sudah tidak memungkinkannya demikian. Wah, ini kalau saya baca ini tuh saya ingat bapak saya. Ya, jadi ya mungkin dari etos kerja, motivasi dan semangat kerja bapak saya selama ini, Pak Teddy, sudah almarhum ya, berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Di balik kekecewaannya, di balik kesulitan-kesulitan yang dihadapi, di balik wajar lah ya saat itu, bapak saya itu bagian alat peledak waktu itu. Terus isu terorisme itu waktu itu sempat kena juga karena bagian yang punya peledak itu bapak ya di pabrik itu. Jadi harus dipanggil bolak-balik. Aktivis lagi. Aktivis. Udah aktivis kerjanya di bahan peledak ya Bu ya. Betul. Jadi dari sekian ratus karyawan, bapak saya adalah seorang aktivis sendiri dan akhirnya mengajak anak-anak buahnya. Ya, saya melihat ibu saya juga seorang tidak pernah bekerja ala kadarnya gitu. Jadi luar biasa ketika Pak Teddy menulis ini, lalu insight-nya adalah kita ini hamba yang beriman ya. Dalam kita meyakini 6 rukun iman, lalu kita melakukan rukun Islam, kita kan nggak diminta untuk melakukan ibadah ala kadarnya aja. Gitu. Jadi ya insight dari saya adalah semoga banyak yang tersadar bahwa sebagai seorang Muslim, ya hendaknya kita bisa bekerja tidak ala kadarnya. Gitu. Itu dari saya Pak Teddy. Wih. Percayalah kalau keluarganya Bunas mah. Saya juga mengagumi ya. Saya mengagumi keluarganya Bunas, terutama waktu. Jadi saya sangat terkesan tuh pernah main ke Bening, melihat rumahnya ibunya Bunas itu. Saya mencita-citakan punya rumah yang seperti itu ya. Amin. Yang gede, lapang, halaman sama dalamnya itu.
Tapi lapang karena dilapangkan gitu, karena membiarkan orang bisa datang keluar masuk dengan berbagai acara gitu kan. Iya. Jadi seingat saya dulu Bu Nini pernah bilang ya waktu saya ngisi parenting apa di sana itu, terus Parent. kemudian ibunya Bu Nas kan pergi gitu ya, terus Bu Nini itu bilang ini sebenarnya siapa tuan rumahnya sih, kenapa kita datang dia pergi gitu, jadi kayak memang bukan milik siapa gitu, kayak milik umat gitu ya. Nah tapi kalimat yang tadi di situ yang saya kutip ya, kalimat Ustaz Uman itu memang itu saya tertampar sekali ya, di Ummah doesn't stand for mediocrity ya. Kita nggak pernah bertahannya agama Islam sampai sekarang itu karena ada setidaknya ya sebagian kecil, kalaupun ya tentu di masa kejayaan sangat besar ya. Tapi kalau ada sudut pandang nih ya, Bapak Ibu ya, ada sudut pandang bahwa masa kejayaan itu sebenarnya juga ini juga debatable ya. Misalnya anggaplah sekarang kan kita memang menganggapnya bisa masuk kejayaan Islam itu ketika kita jadi penguasa di dunia, di world gitu ya, di dunia gitu ya. Mungkin zaman Abbasiyah misalnya. Tapi at the same time juga ada kritik ya. Masa itu justru banyak yang mengkritik bahwa itu masa keduniawiannya umat Islam yang pelan-pelan kemudian turun ya kan. Nah, sementara generasi terbaik itu adalah generasi yang ya tidak gemerlap ya. Tidak gemerlap gitu. Nah, cuman selalu ada benang merah ya dari berbagai kondisi ya. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Abbasiyah sampai zaman sekarang selalu ada benang merah, yaitu orang yang sungguh-sungguh menjalani agama ini adalah orang yang juga nggak pernah mediocre di bidang-bidangnya dia gitu, nggak pernah standar di bidang-bidangnya dia. Sebaliknya kalau saya mengevaluasi diri saya yang masih mediocre dalam bidang saya, itu kayak selinier dengan keimanan saya juga masih mediocre gitu loh. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak mediocre itu imannya juga nggak mediocre ya. Sebaliknya kalau saya melihat saya masih mediocre, iman saya juga masih mediocre sebenarnya gitu. Jadi kalau saya meningkatkan iman saya, at the same time sebenarnya kemampuan saya juga akan meningkat dalam bidang-bidang yang saya dalami gitu kan. Nah itu yang nampar banget nih waktu saya baca itu. Terus coba direnungkan ya, memang minimal dari rukun iman dan rukun Islam aja sudah tidak memungkinkan kita untuk mediocre kan. Kalau meyakini diri kita dilihat malaikat misalnya, dicatat amalnya misalnya, karena udah nggak peduli saya kerja itu dilihat sama bos apa enggak gitu, dinilai apa tidak, dinaikin gaji apa tidak, dampaknya dapat bonus apa enggak, udah nggak ada relevansinya. Pertanyaannya adalah saya dilihat malaikat ini. Moga-moga nih yang saya kerjain dihitung. Itu aja udah nggak mungkin kita mediocre kan. Sebaliknya orang yang madol, yang nyantai gitu ya, yang nyantai-nyantai, yang berapa itu? Yang sebat 2 bat, 3 bat, 4 bat gitu, kelamaan gitu. Itu kan orang-orang yang ya pasti lupa kalau diawasin malaikat, lupa kalau ada qada dan qadar ya. Pasti lupa gitu. Kemudian ya rukun Islam kita ya segala ibadah itu juga kriterianya kriteria yang sangat tinggi gitu. Ya kan misalnya di sholat ada tumakninah. Balik lagi di zaman sekarang tumakninah itu susah. Kita lagi ke mall, musolanya misalnya pas dilalah musolanya yang mepet gitu ya. Maksud hati mau khusyuk tumakninah, tapi musolanya cuma isinya 4 orang. Kalau kita kelamaan gitu ya, terus jadi imam di musola itu ya Pak Ade ya, terus bacaannya anaba gitu, Pak diomelin orang antri di belakang, bukannya nggak mau, saya sih pengen manjangin, tapi kan diomelin orang, musola segini-gini doang gitu kan. Jadi untuk tumakninah itu di zaman sekarang perlu perjuangan. Artinya kalau kita berhasil tumakninah pasti ada impact-impactnya di yang lain ya, kita nggak akan mediocre di dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang lain gitu. Nah, itu sih mungkin yang apa namanya. Nah, di sisi lain misalnya ada kan kalau muslim itu kan meyakini 2 hal tadi ya, ikhtiar sama tawakal ya. Ikhtiarnya tuh berusaha sebaik mungkin, improving gitu ya. Tapi tawakalnya itu kan berdoa juga sebaik mungkin. Nah, saya kadang-kadang selalu curiga dengan situasi di mana orang tuh harus sangat keras bekerja sampai kadang-kadang melupakan doa dengan alasan bahwa ya emang kita sibuk nih, kerjaannya banyak gitu. Harus merencanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya suka curiga bahwa pandangan itu
adalah pandangan yang setengah hati gitu. Dia pikir bahwa sungguh-sungguh tuh hanya perlu di ikhtiarnya saja, tapi Doanya lupa di doanya. Padahal kalau kita seimbangkan, mungkin usaha yang cukup itu hasilnya akan bagus karena ada tangan-tangan goib yang membantu. Ada tangan-tangan goib yang membantu gitu. Nah, kalau nggak seimbang kan akhirnya ya akhirnya akan tadi melelahkan diri sendiri ya. Dengan berusaha terus tetapi lupa bahwa ada tangan-tangan goib yang bisa kita mintai pertolongan gitu. Luar biasa ya. Jadi berangkat bahwa sebenarnya kita sudah diberikan seperangkat petunjuk ya. Ya terkait tentang rukun Islam juga di sini disampaikan bagaimanapun kita sholat harus tumakninah dan khusyuk, kita bersyahadat itu sebagai penyerahan diri dan sepenuhnya untuk dideklarasikan secara jelas dan nyata. Kita berzakat perlu memantaskan diri agar kewajiban masuk ke dalam kewajiban. Kita berpuasa minimal 1 bulan dalam setahun, yang nyata-nyata berat bagi yang tidak serius ya, ingin menyucikan diri ya. Kebayang kalau puasa ala kadarnya gitu ya. Iya. Terakhir yang berhaji ini tulisannya singkat tapi saya tersentuh juga. Kita berhaji yang memerlukan kesungguhan dana. Kita berhaji yang memerlukan kesungguhan dana, waktu, tenaga, jauh-jauh tahun sebelum itu ya benar-benar dijalankan. Masya Allah. Itu sebenarnya kalau dilihat secara garis besar bahwa sebagai seorang insan yang juga sebagai hamba Allah, ya, seharusnya kita bisa menjadi insan yang produktif, bekerja juga tidak ala kadarnya, karena kita seharusnya berlaku orang ihsan itu kan melakukan ibadah seolah-olah Allah melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Ya, baik Pak Teddy, ini adalah hari ini terakhir ya, ditutup dengan bab yang tadi kita bahas. Terima kasih kepada guru-guru tim guru bening yang insya Allah tidak pernah bekerja ala kadarnya, ya bahkan disuruh pulang aja susah. Sabtunya udah muncul lagi gitu ya. Disuruh rehat malah Bu, dia harus disuruh rehat. Ya, jadi mereka itu rehatnya itu memang bergerak. Saya adalah saksi. Dan terima kasih di sini ada hadir para orang tua murid, teman-teman saya, sahabat saya, Bu Mia, Bu Zia, banyak nih ya. Terima kasih banyak atas kehadiran pagi hari ini. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu, mengkaji buku nasihat diri. Ini yang hitam ini sudah mau selesai ya. Mudah-mudahan bisa pindah ke, masih ada kan Pak bukunya? Yang nasihat pembelajar. Nasihat pembelajar itu ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak Pak Teddy. Selamat sama Pak Ibu. Terima kasih Pak Teddy. Bu Nas. Ya. Terima kasih Pak Teddy, Bu Nas. Selamat rehat. Assalamualaikum.